berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Kalau tadi ngebahas off season, ada pro dan kontra dengan beberapa turnamen-turnamen kompetisi yang mungkin sedikit melelahkan bagi para pemain. Kita akan bahas liga yang akan bergulir sebulan lagi lah ya, kurang lebih. Tapi udah banyak tim yang bikin kaget nih JMTV, termasuk Madrid yang udah tidak suka bintang tapi mendidik calon bintang. Kebijakan transfer di era Xabi Alonso memang terbilang unik. Kenapa akhirnya dia memilih bintang-bintang muda dibandingkan superstar yang jaminan pengalaman sama kualitasnya itu sudah pasti. Kalau dari pandangan Mas Haryo, kenapa? Apa alasan dibalik keputusan dari Alonso? Ya dia kan juga tipe pelatih yang suka mengangkat pemain-pemain yang muda. Memupuk gitu ya. Memupuk pemain muda, dia suka juga ketika di Real Sociedad dulu, Real Sociedad B kan dia juga menjadi otak di balik permainan pemain-pemain muda di situ gitu. Dia memang tahu perkembangan pemain-pemain muda dan dia tahu how to manfaatin mereka gitu. Jadi ya nama-nama yang datang ya mungkin kecuali Dean Hussein sama Trent Arnold ya yang sudah lebih teruji di level kompetitif kalau kita bicara Premier League. Dua-duanya adalah edition yang kemarin di CWC juga langsung memberikan impact sih ya. Dean Hussein bagus, bisa bermain dengan komposisi 3 back yang tadi kita pikir Madrid di bawah Xabi berani nggak ya langsung main 3 back. Di pertandingan pertama doang main 4 back. Tapi di pertandingan selanjutnya mereka bermain dengan 3 back dan ternyata works aja gitu. Kecuali pas lawan PSG ya. Ada blunder dari pemain-pemain senior dan menjadi gol. Dan Arnold game pertamanya juga bisa dibilang sloppy, tapi habis itu dia bisa dimanfaatin dengan lebih baik oleh Xabi Alonso, memberikan something different di lini tengah dengan umpan-umpan jauhnya yang begitu terukur, terutama di game-game setelah game pertama itu juga nunjukin pemilihan yang tepat ya terhadap pergantian Dani Carvajal yang mungkin sudah semakin berumur. Dan kalau kita lihat ini kan juga bukan kali pertama ya Madrid ngambil pemain-pemain muda dan mengambil pemain yang sudah mereka buang dan mereka ambil lagi. Alvaro Morata salah satunya. Dani Carvajal sempat juga dibawa ke Leverkusen tapi akhirnya datang ke Madrid lagi. Jadi kayak dibeli lagi gitu oleh Real Madrid. Orang menilai sebagai kenapa waktu itu lo buang gitu. Tapi kan perjalanan karir pemain kan harus lewat mana dulu nih. Benar. Ternyata ketika yang Carreras pergi ke Sporting Lisbon, United kurang kepake juga sama Erik ten Hag. Tapi ketika dia cabut ke Sporting Lisbon ternyata dia menjadi menjadi pemain yang luar biasa bagus juga dari sisi wings, selalu menjadi starter kemarin di CWC walaupun akhirnya nggak bisa melangkah jauh dan pembeliannya ya sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Bukan lagi membeli pemain mungkin terakhir Mbappe ya kalau orang mau bilang ini bukan keputusan pelatih tapi keputusan presiden untuk memberi Mbappe. Tapi siapa yang nggak mau sih dapat Mbappe gitu kan? Benar. Mumpung dia mau ya sudahlah dapat. Sekalian. Akhirnya di awal mungkin sistemnya nggak berjalan tapi makin kesini kan makin kelihatan dengan kontribusi 31 gol. Kalau orang bilang itu sebagai sebuah flop sih gila aja. Lucu. Kalau 31 gol kok flop gitu ya. Lucu Anda. Oke. Gitu. Kalau Aldi gimana? Ini kan ya tadi beberapa nama mungkin bisa dikatakan seperti yang Mas Haryo juga bilang sudah terbukti kualitasnya. Tapi nama seperti Mas Tontono, Carreras, apakah ada penjamin di mana mereka bisa berkembang sesuai harapan? Kalau di skrip sih kalimat berikutnya ntar ujung-ujungnya berakhir kayak Odegaard lagi gitu. Di skrip. Dibeli sama tim lain gitu. Dibeli sama tim lain, ngalahin Madridnya gitu. Aduh. Siapa nulis Abrar ya? Di skrip nggak tahu siapa yang nulis. Kalau gue mungkin sedikit berbeda dengan Mas Haryo tadi. Mas Haryo kan analisanya lebih ke pemain ke pemain. Kalau gue emang gambar besar emang Madrid ini punya niatan untuk regenerasi, untuk pemudaan bahwa emang pengen dibikin lebih muda skuadnya. Kalau pemain yang seniornya, pemain yang pengalaman ya mereka udah ada dari belakang sampai depan gitu. Dari kiper pengalaman, back lu punya Rudiger juga pengalaman.
tengah juga ada pengalaman, depan apalagi paling pengalaman justru si Mbappe dan juga Vini, kurang pengalaman apa, kualitas juga ada di sana. Nah, mereka butuh nama-nama baru. Dan menarik juga ya, orang ini datang di saat Madrid masih ada Fran Garcia dan juga siapa namanya itu, satu lagi udah ada bek kirinya. Cuman didatangkan juga ini pemain yang luar biasa. Gue pikir tadinya bakal ke MU karena MU punya kesempatan untuk activate klausulnya lebih murah jauh. 10 kalau nggak salah MU tuh punya kesempatan 10 juta doang. Cuman dia diambil sama Madrid dengan 50 juta. Ya di Benfica jujur gue belum lihat. Nah tapi kalau pemain ini gue lihat klip-klip pemainnya, permainannya ini sih gue lihat sangat potensial. Gimana lu butuh midfield yang rajin mundur tapi passingnya sangat pinpoint. Dan kemarin juga di ajang CWC ini untuk klub dari Amerika Selatan di saat liga lagi berjalan juga ya ideal gitu. Jadi buat gua dan dia menunjukkan performa juga cukup oke lah gitu. Dan gua rasa Madrid butuh pemain kayak dia dan kreativitas juga ada. Ditambah lagi pemain kayak Arda Güler bisa dimainkan sebagai central midfielder juga. Ya Madrid makin siap lah musim depan, makin kualitasnya makin bagus. Dan gua belum melihat ada pemain-pemain yang bakal flop karena memang didatangkan oleh Xabi sejauh ini pemain-pemain yang bagus-bagus semua, termasuk Trent. Ya kalau kita lihat waktu Vini datang, waktu Rodrigo datang, itu kan juga masih raw banget. Iya, Jadi bek kanan Vini. Iya, jadi masih kurang bagus lah, decision makingnya berantakan, masih kebanyakan dribble. Kapan lo harus nendang, kapan lo harus ngoper itu masih ngaco. Tapi kan lihat dia evolve menjadi pemain seperti apa gitu. Setelah diberi kepercayaan untuk tampil terus sebagai starter. Dua-duanya kan menunjukkan hal itu. Marcelo waktu datang ya muda juga. Sekarang jadi one of the best back kiri mereka sepanjang sejarah gitu. Jadi ya bisa dibilang pembelian pemain muda tuh ada juga contoh-contoh bagusnya juga gitu. Selama mereka memang di tangan pelatih yang benar dan bisa memberikan kontribusi yang sesuai ekspektasi. Lagian nggak gampang juga sih kebanyakan kepala karakter besar di ruang ganti. Justru nggak gampang juga buat Xabi. Bener. Karena kan itu Cukup Vini Mbappe aja ya. Cukup Vini Mbappe, Bellingham mungkin. Iya. karena itu sempat kita bahas juga kalau nggak salah di DP English ya pada saat itu gimana nanti kalau Xabi Alonso harus dihadapkan dengan nama-nama besar. Dan itu juga menjadi satu kekhawatiran Karena belum pernah, kan? beberapa komentator kita. Nah ternyata ada racikan baru, didatangkanlah si wajah-wajah muda ini ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal kaget-kaget tawaran transfer, ini juga yang tidak kalah mengagetkan adalah tawaran Liverpool ke Alexander Isak. Ada apakah dengan Liverpool dan segala kebijakan transfer gilanya ini Mas Aryo? Ingin pamer kayaknya ya. Selama ini dibilang klub pelit, we have the nggak pernah. money. Henry kemana aja sih lo nggak beli pemain gitu kan? Walaupun sebetulnya kemarin beli juga sih. Berarti emang gak suka sama klub. Van Dijk itu belinya 70, 75, terus Nunes juga mahal, Gakpo yang di saat orang bilang nggak perlu beli kok malah beli. Itu kan banyak keputusan-keputusan di era itu yang kayaknya lo ngeluarin duit gede juga gitu kan. Tapi ya kalau di compare sama klub-klub lain ya emang terlihat Liverpool gak pernah jor-joran gitu untuk melakukan duit, termasuk di musim kemarin. Sampai akhirnya di musim ini jor-joran habis ya. Florian Wirtz aja menurut gua pribadi sih Buang-buang duit terlalu mahal. Menurut gua pribadi terlalu Akhirnya mahal. kita Tapi agree. kan orang langsung compare, Maguire aja segitu, ini segitu, tapi menurut gua dengan quality seperti itu kayaknya nggak nyampe segitu sih harusnya. Gitu ya. Tapi ya kalau emang itu yang harus dikeluarkan in order lo mendapatkan dia, ya sudah, udah punya duit juga kok, nggak ribet juga, nggak ngutang-ngutang juga gitu kan. Tapi kalau tambahannya Isak sih, wow, bakal jadi lini depan yang sangat Isak berbahaya. berapa sih ininya? 100 juta euro plus 16. 120 ya. Iya, pokoknya 116 sampai 120 gitu. 100 jutanya duit, 16 duit juga cuman apa namanya? Duit monopoli. Apa kalau nggak kasih sayang dielus-elus? Iya, boleh. Dikasih karpet merah pas dateng. Karpet merah Liverpool dipupuk karirnya. Tapi sebenarnya angka segitu wajar nggak sih kalau ngelihat transfer Dembele sama Coutinho dulu? Iya makanya itu kan gede-gede banget kan. Dembele 120 juga, Coutinho juga segitu. Dembele kalau dibilang datang dari Dortmund ke Barcelona ya jatuhnya flop. Coutinho pun ke Barcelona ya bisa dibilang flop juga. Griezmann juga tinggi sekali kan. Kalau mau dibilang flop ya mungkin untuk ukuran dia flop juga gitu ya. Tapi kalau Isak mungkin namanya nggak sebesar mereka ya. Tapi gaya bermainnya pasti akan sangat cocok. Apalagi kalau Luis Diaz jadi cabut. Itu jelas sangat membutuhkan
Dan dengan hilangnya Diogo Jota juga, artinya kan mereka butuh pengganti di lini depan gitu. Masuknya Isak, ya jelas bakal buat Liverpool. Kalau tadi ada pertanyaan, yakin nggak Liverpool bakal juara? Nah, Juara nih kalau ini Isak datang. waktunya kita akan menjawab, yakin nggak Liverpool bukan itu doang, Itu yang bukan gua cuma pengen juara denger dari Mas Haryo. Jawabannya bukan cuma juara, tapi yakin nggak Liverpool juara back to back sama Liga Champions, even with Alexander Isak. Iya, Justru dengan adanya. kalau ada Alexander Isak, ya juara. Back to back nih. Back to back saya pertanyaannya. Sama champion juga ya? Sama Champion juga. Juara ya champion. Gue Kalau sih champion pede, tuh gue sih banyak. pede mas. Iya, ya kita ngelihat Liverpool kemarin di fase grup, Ya. menang semua pertandingan. Itu very good start untuk Yes. sebuah kampanye Liga Champion. Tapi But- hendaknya mereka ujungnya kalah gitu sama PSG. Jadi ya kita nggak bisa tahu gitu kan, tiba-tiba Bener sih. di ujungnya bisa seperti itu gitu. Tapi they have a good squad, Good, great mas. great squad, good coach, dan ya semua atribut bisa mengarah ke Align lah Liverpool ya. ya. Iya. Fansnya luar biasa. Liverpool punya semuanya. Nggak songong kan berarti? Nggak songong. Liverpool baik-baik, masya Allah. Kecuali Valen nih. Masya Allah. Nggak juga. Abang, CEO kita baik banget, Baik. baik banget, Iya. rendah hati, murah senyum. Ya meskipun kalau main padel suka kenceng banget aja kalau ngasih serve ke cewek pun. Tapi Cuman ya berarti- gini, apa? sebelum gue nambahin, Apa? mau datengin Isak pasti ada yang dijual. Pasti ada yang dijual. With that price point, Iya, I pasti think so. minimal harus ada yang dijual. Joe Karena Gomez kayaknya. Nggak penting. emang belum Joe Gomez dijual. Joe Gomez. Simikas. Nah, lu bilang jangan dijual. Nah, jual pasti kan akhirnya kan, dan ditambah bahwa Kan udah Kerkes. Luis Diaz, ya kan? Luis Diaz. Robo kan cabut ya. Robo cabut. Jadi cabut nggak? Gak tau, kayak extend deh. Kalau dia gantian sama Julian Alvarez ya. Iya. Barter. Terus apa namanya? Sebentar, Julian Alvarez mas ke Liverpool. Iya, barternya sama si Ke Atletico dia. Iya, sama si Robertson ke sana. Oh Liverpool, ya gue tambahin. Gini, gue inget ada quotes bagus dari Sir Alex Ferguson, saat lu lagi on very very top, lu akan lebih baik, Oke. lu akan terus makin baik. Di saat MU udah punya lini pertahanan yang bagus, mereka masih datangin Mark Hughes waktu Ya. itu, waktu itu ya, Waktu itu ya. Tanda kutip. udah punya back, Mark Hughes striker dong. apa? Striker. Iya udah punya penyerangan yang bagus, mereka masih datangin Mark Hughes juga. Ya. Akhirnya juara lagi gitu, makin besar. Nah, sama seperti Liverpool juga, mereka udah punya lini depan yang bagus, mereka masih datangin seorang Isak. Artinya bahwa emang mereka masih pengen nge-push untuk lebih bagus, dan itu adalah contoh tim yang on very very top. Nah, Liverpool tuh buat gue on very very top. Jadi mereka akan terus makin bagus, dan gue rasa 100 juta plus 16 buat Liverpool receh mas. Bisa lah. Bisa lah. In gitu. order Dan to get that back-to-back PSR title, Liverpool bisa aman, lah. bagus PSR reportnya Liverpool. Iya Jadi dong. buat gua nggak Karena ada penjualan mereka tuh diem-diem bagus. siapa? Penjualan mereka kan ya kayak Minamino lah bisa mereka jual. Pendok lah pemain-pemain yang kayak gitu tuh. Oh, iya sih. Diem-diem tuh bisa terjual gitu. Terjual. Iya. Nggak kayak Iya. Oke, kita bacain aja dulu yang nyawer. Terima kasih Oni. Kalau Nicholas Jackson beneran ke MU, selesai itu daratan Eropa sama MU. Wih nih. lah, Takut kalau banget. kan nggak main di Eropa gimana sih? Kan nggak main di Eropa MU. Main di mana? Selesai Eropa, main di Eropa lagi enggak. Konjita sampai ketawa terkekek-kekek tuh. Aduh. Maksudnya Inggris di Eropa gitu di. Apa? Maksudnya di Inggris di Inggris. Iya buat kita yang di Indonesia bilangnya Eropa. Kalau buat di Inggris sih main Europe tuh berarti main di, Main di ya kan? kasta yang Abroad. Abroad. Tapi ya, setuju gak tapi? Enggak, itu, dia pun bercanda. Ya, I know. Oni pun bercanda. I know. Tapi kalau dia ke MU ya, Kalau dia nggak, itu aja udah kayak the biggest what if. Dia ke Juve aja deh. Tapi kalau gue pribadi ya, ya. suruh milih Højlund sama Jackson, gue milih Jackson. Gue milih nggak pakai striker. Gila kengototan dia lari, Dengan Trossard. tabrakan sama orang itu masih lebih. Iya, begitu depan gawang, bolanya nggak gol ya, cuma. Yang golin yang lain. Ayo golin lah ya. Surya nih, ada Surya Hasan nih. Waduh, Alvaro Carreras bahaya nih Mas Yes, Aryo. yes, Sebagai fans betul. Barca deg-degan soalnya waktu itu versus Benfica di Champions League dia sukses Benar. meredam Yamal. Ya, Ya, benar. Betul, Carreras dia ganti nama ya. Tadinya Alvaro Fernandes, Iya. tapi dia sekarang pakai nama ibunya. Ya. Iya. Jadi Lebih Carreras- hoki juga deh kayaknya iya, dia Carreras. menurut dia ini will be a fresh start Ya. di Madrid, klub yang dia datang lagi dengan nama beda. Ini ilmu lagi nih, yang akhirnya pakai nama ibu. Iya. Morgan Gams Pedersen. Oh iya.
Aldi lagi. Kalau Wow. kalau fan negara Luar biasa. dua-duanya. Iya. JJ. Jalan juga gitu. JJ nih sekarang, Mbappe meski puluhan gol tapi ngebuat rekan setim gak bersinar. Bener, Bagus. Enrique mending 4 pemain belasan gol daripada 1 pemain 40 gol lebih. Nggak setuju. Ini agak pro dan kontra. Aldi udah bilang gak setuju. setuju, iya. Dengan cepat, dengan yakin dan lantang. Kalau Mas Aryo gimana? Kalau di dunia yang ideal ya memang iya gitu. Tapi kalau lo pemain lain nggak bisa nyetak tapi satu bisa nyetak 40 kan? Iya juga, Iya dong. bener. Kemudian ada Zain, Aldi dan Mas Aryo, siapa yang layak disebut pangeran Bernabeu saat ini? Vini atau Mbappe nih? Xabi Karena selama Alonso. ini Vini yang disebut the Prince of Bernabeu. Kayaknya ini Gonzalo Yang lebih buat gue sih ya Thibaut Courtois lah. Gonzalo Garcia tuh kayaknya kan. Oh iya. Orang Malah bilang, tidak dari 2 nama tadi ya, dia, selalu. dia kan the next Raul katanya. Ya. Nah ini ada pertanyaan buat Aldi dari Ya. Charlie. Thank you banget udah nyawar Charlie. Bang Aldi, Aldi. gimana pendapatnya tentang Levi Colwill. Colwill yang bilang trofi CWC lebih besar daripada UCL karena CWC kan dunia, sedangkan UCL ya cuma Eropa. Iya. Ya. CWC lagi aja nih. Saya hargai pendapatnya Levi Colwill. Tapi saya tidak setuju. Buat Tidak saya setuju. tetap lebih prestisius Liga Champion. Karena gini, Oke. saat lu nggak perlu gue jelasin lah. Iya sih. Gimana sih Nggak, lu tanding sama negara-negara? Udahlah, capek Tapi gue. untuk ini, untuk Tapi in statement tadi order aku untuk juga lo ikut setuju. Cup World Cup lo harus juara champion di. Juara Iya Champion sih. ke Chelsea musim ini? Enggak. Berapa tahun lalu? 4 Iya, tahun yang kan lalu. 4 tahun yang Harusnya lalu Liverpool yang ikut. Nanti. Kalau Liverpool, Kalau hitungan ke depannya Liverpool. cuman nggak For perlu. now, Juara gengsinya sih lebih di UCL menurut aku. Ya. Cuma in Selama order to ini qualify, kayaknya. ya. Selama ini Liga Champion Selama ini karena Liga kan disebut Champions, sebagai tapi ya, pinnacle-nya. Tapi kalau bener orang kata sudah Mas Aryo mulai tadi. orang udah mulai melihat ini sebagai kompetisi yang kedepannya berprospek, Gue sih nggak yakin 4 tahun lagi ya ada. bisa jadi. Tapi kan Tadi ya lo- itu tadi in order to qualify harus menang UCL dulu. Apa? In order to qualify kan harus juara UCL dulu kan. Ya, Iya. artinya di Maksudnya gini, atas itu dong harusnya. kalau gua nggak juara Club World Cup ini kayak PSG nih. Musim ini musim siapa yang lebih baik? PSG apa Chelsea? PSG buat gua. PSG. Ya, Iya. Ivan Concita pun setuju. Jadi buat gua menjadi juara di CWC ini bukan menjadi apa namanya pengenjauan ukur. tolok ukur pengenjauan tahan Iya. bahwa musim lebih bagus, enggak. Kan Buat gua kita CWC. nyebutnya kan de jure dan de facto gitu ya. Kalau secara de jure ya memang Chelsea yang the best lah karena kan lu ngadu semua tim dari semua negara. Lu kalau bisa dibilang lebih bagus tim dari Amerika Selatan lah. Di ya sana bilang lebih bagus tim dari Eropa lah. Ya lu adu lah, menang siapa? Itu kan cara ngadunya di mana? Ya di kompetisi ini. Di kompetisi sebelumnya Piala Toyota, di kompetisi Iya. setelah itu Iya. Piala Dunia klub yang tuh cuma 8 negara gitu kan. Ini gue sebenarnya gak suka sama CWC-nya, bukan gak suka sama Chelsea-nya ya. Hei, tolong komentar, saya tidak Kan ada CWC masalah. Chelsea World Champion. Apa? CWC katanya Chelsea World Chelsea Champion. World Champion sekarang. Kelas katanya. udah punya landmark Chelsea World Cup. Nggak, gue sih lebih nggak suka ada CWC-nya. Kalau mau CWC kayak kemarin-kemarin, juara Asia 1, juara Oceania 1, juara Eropa 1, juara tanding udah cukup. Tuh Ji, ditanya tuh Di. Apa? Gue jadiin ke negara nih di. Gua Apakah jadiin Euro negara lebih baik dari World Cup? Apakah Euro lebih baik? Oke, ini bagus. Nah, ini contoh orang mau diskusi sehat. Begini bagus. Iya, 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 Gue iya, jadiin iya, ke negara iya, di iya, iya. apakah Euro lebih baik daripada World Cup. Enggak. Oke. Enggak. Kenapa? Wow. Liga Champion lebih baik. Karena gini, lu mau bilang ya Allah, lu mau bilang negara kayak Brazil sama Argentina secara negara sama baiknya sama Brazil sama Argentina secara klub. Ayo jawab. Lah iya dong kalau Waduh. lu- Waduh. Waduh. lu kan melihat sekarang setelah era Bosman, pemain-pemain dari itu bisa datang kemana-mana, kan langsung dipretelin ke klub Amerika Selatan. To be fair aja Brazil, Argentina. Kalau lo itu- bicara dulu 92 Iya, sekarang aja. Enggak dong, kita kan harus ngelihatnya tuh dulu. Kilas balik Sekarang dulu, how it starts. industri itu membuat klub-klub Amerika Selatan itu dipreteli karena tidak ada larangan lagi sejak Bosman itu. Udah aja. Tapi sebelum itu banyakan mana yang menang Amerika Selatan dibanding Eropa? Iya betul, makanya juaranya pun Argentina kan? No, klub-klub. Enggak, ini si dunia tuh. Juara dunia Argentina kan. Dan apa kabar negara-negara atau klub-klub dari Argentina di level internasional? Lah, itu Nggak yang- kemana-mana. lah, itu yang gua bilang. Karena emang Hey. levelnya klub sebagai Argentina itu di situ-situ aja. 94. Wow, Vélez Sarsfield ngalahin AC Milan yang habis jadi raja Eropa. Dikalahin sama Vélez Sarsfield. Iya.
Sekarang banyak kayak Eropa apa Amerika Latin? Nah kan gue bilang Nah. setelah 95 industri itu mengubah peta di mana pemain-pemain Amerika Selatan tuh bisa datang banyak ke Bener. Eropa. Itu Yuda yang Adi akhirnya Pratama menjadi tanggung jawab nih, berantem nih pundit gue berdua. Kalau secara negara Kalau adil kayak dulu, ya Amerika Selatan banyak menang ya lama. pemain-pemain Brazil, Argentina yang mengejutkan ya, Afrika. Pada mainnya di mana yang bagus? Di Eropa. Lah iya kan. Iya, makanya. setelah Bosman Aldi, ya ampun. Ya tetap aja kan pada akhirnya mereka berangkat ke Eropa juga kan. Iya, Aku Karena cuma disitulah mau kiblatnya. bilang, aku cuma mau bilang beda jawaban nggak apa-apa banget loh. Lu iya. Makanya tadi pertanyaan. Loh. Kalau Jadi sekarang kalau Aldi gini, apa? kalau cerita deh, World Cup. kalau cerita deh. Sebagai klub sama negara, Brazil sama Argentina sama apa beda? Beda dong. Ngomong-ngomong kita tuh besok ada live reaction. Gue gak mau jawab. Gue gak mau jawab karena gue tetap menjaga. Gue tuh Yang kolom komentar jawab. Gue harus ada di tengah. Apakah sama atau enggak? Brazil sebagai klub sama Brazil sebagai negara. Argentina juga. Sejarah di sejarah. Iya. Ya udah, Palmeiras, terima kasih banyak Flamengo. pertanyaan kalian. Seru banget nih malam hari ini. Bikin percakapan kita juga semakin hidup lagi. Jadi tepuk tangan buat JM Team juga yang udah selalu antusias komen, ngasih pertanyaan, nyawer. Terima kasih banyak ya. Nah, aku mau ngingetin ngomongin soal round 4 seperti biasa itu adalah sesuatu yang pasti di JM TV tuh kita bikin keriaan, keseruan. Drawing aja, kita ada live reactionnya. Jangan sedih JM Team ya. Ini ada drawing putaran 4 hajatan bola dunia di JM TV jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi 13.00 waktu Indonesia Barat. Hari apa? Kenapa? Hari apa? Itu tuh hari apa ya? Besok Besok. dong, 17. Oh ya, besok siang. Ya, dan ini spesial banget karena bakal ada laporan langsung yang di KL di Malaysia. Itu ada Bung Binder, ada Bung Harpa juga, dan pastinya yang di sini ada Mas Aryo, ada Kak Ya, Bung Vaniko. Bindernya di sini kan? Oh, Bung Binder di mana di sini? Bung Harpanya di Bung sana. Harpa doang yang di Malaysia. Oke, kirain Bung Binder mau nemenin Bung Harpa, kan Bung Harpa kasihan ngasih Oh iya, info sendiri A1 terus. sendiri mulu. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, Bung Binder di sini artinya bakal lebih seru lagi, bakal lebih panas percakapan karena nanti kita akan melihat juga kira-kira akan seperti apa pemetaan yang terjadi di ronde keempat. Jangan lupa besok tanggal 17 Juli 2025 13.00 waktu Indonesia Barat dipasang remindernya. Yang belum subscribe JMTV juga di subscribe dong. Masih cuma nonton doang, emang nggak kangen sama kita Cie. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Aryo. Sama-sama, Ci. Terima kasih banyak Aldi. Iya. Seru sekali, seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu lagi di DPI Live selanjutnya. Thank you juga buat Conchita tuh. Host ceweknya Conchita aja terus paling ngerti bola, enak flow-nya tuh. Thank you Conchita. Terima kasih. Conchita Terima kasih Abdo. ya. Conchita Abdo. Udah. Terima kasih Keren, ya. Mika Yang Richard. pasti terima kasih juga buat Awi dan juga PT Mitsindo Visual Utama. Bye bye. Pratama. Salah. Pratama, iya. Ini skripnya Utama. Abrar lagi. Wah, kacau nih skripnya nih. Oke. Halo Jomblo Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.